Itulah cetusan hati kami. Itulah pernyataan dari mulut kami, Tuhan. Saat ini kami ingin menikmati lebih dalam lagi persekutuan dengan Engkau. Tatkala kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kedekatan kami, hubungan kami dengan Engkau makin dekat, makin intim, makin dalam ya Tuhan. Dan setelah semuanya itu terjadi, biarlah hidup kami akan menjadi hidup yang memberkati banyak orang di sekitar kami. Tidak hanya memberkati diri kami, tetapi kami juga dipakai untuk memberkati banyak orang. Tuhan, berfirmanlah saat ini kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar sungguh-sungguh boleh menangkap apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa, mohon kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik? Hari ini apakah kita semua bergembira? Betul? Serius. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini soalnya berbicara tentang bergembira. Sayang sekali kalau seandainya tema itu adalah tema bergembira, tapi engkau dan saya mungkin tidak bergembira. Ironis bukan? Kalau kita mendengarkan istilah bergembira, tapi terus kemudian hidup kita tidak bergembira, ini sesuatu yang ironis. Hari ini kita akan berbicara tentang bergembira karena Allah. Ya. Dan tema itu didasari oleh satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-50. Oke, saya ajak kita untuk membaca bersama-sama bagian ini. Maksud saya bergantian, saya baca ayat 46, saudara akan baca ayat 47 dan terus sampai ayatnya yang ke-50. Ya, deal ya, kita bicara sama-sama ya, kita membacakannya. Oke, saya ayat 46, demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Nah saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan bagian ini, kemudian saya melihat satu komentari dari seorang penulis besar yang bernama Matthew Henry. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Di dalam tulisannya ada terlintas kalimat seperti ini. Mengandung dalam keadaan masih perawan. Ketika hal ini dikemukakan kepadamu, kepada saya, kira-kira ekspresi kita seperti apa? Kok bisa ya? Betul ya? Betul ya Om ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya masih perawan mengandung? Betul ya? Betul ya? Kok bisa sih masih perawan mengandung? Apa iya? Apa mungkin? Saudara, peristiwa ini terjadi pada Maria. Fakta sejarah terjadi pada Maria. Saudara, pada waktu Maria mengandung, pertanyaannya, apakah dia sudah menikah dengan Yusuf? Sudah? Belum. Masih statusnya tunangan. Saudara akan membaca itu ketika mungkin punya waktu, nanti di rumah cek. Benar nggak? Kalau saudara punya gadget, saya izinin buka. Tapi jangan alasan buka itu lalu kemudian searching yang lain ya.
Saudara boleh buka. Apakah pada waktu itu Maria sudah menikah? Belum, baru bertunangan, saudara sekalian. Tapi kemudian dia mengandung. Ini kan satu problem nih. Saudara kira-kira kalau saudara jadi Maria, yang terlintas dalam pikiranmu apa? Kira-kira yang terlintas dalam pikiran Ciserli apa? Kalau Ciserli jadi Maria? Kalut dia. Takut dia. Betul ya? Takut. Pasti. Ya. Semua perempuan ketika menerima fakta dia perawan tapi mengandung, pasti akan mengalami yang namanya ketakutan, kengerian. Saudara, sama halnya ketika Maria pun mendengar berita ini dan faktanya dia lalu kemudian mengalaminya. Saudara, ini kira-kira gambaran yang terjadi. Pergumulan yang pertama itu adalah pergumulan dengan tunangannya, saudara. Itu pasti ya. Pergumulan dengan tunangannya. Aduh, makanya nggak heran ketika nanti di Matius, kalau kamu baca di Matius, apa yang ingin dilakukan oleh Yusuf? Apa? Cepat-cepat untuk menceraikan, kan gitu ya. Wow, karena memang pada waktu itu kalau statusnya sudah lebih pasti begitu ya, sudah ada ikatan di dalam tunangan, ya. Tapi terus kemudian terjadi seperti ini, maka supaya Yusuf itu orangnya baik, supaya dia tidak melukai hati calonnya, maka kemudian dia cepat-cepat ingin bercerai, mengambil tindakan. Saudara, dari sisi Maria gimana? Dari sisi Maria, pasti dia bergumul hebat. Bagaimana dengan pasanganku? Itu satu. Yang kedua, dia itu orang Yahudi, saudara sekalian. Orang Yahudi berlatar belakang Yahudi memegang teguh hukum Taurat. Dan orang yang tahu tentang hukum Taurat, ketika ada perawan yang mengandung, maka kemudian pikiran kita apa? Berzina. Itu pikiran kita, pikiran orang-orang pada waktu itu. Lu kok bisa? Gak mungkin mengandung tanpa seorang laki-laki. Kan belum resmi jadi suami, tapi kok bisa? Satu-satunya yang paling mungkin adalah berzina. Maka kemudian sebagai seorang yang berlatar belakang Yahudi, dia patut, dia layak, dia pantas untuk mati. Pantas dia untuk mati. Karena sudah berzina. Faktanya mengandung. Harusnya Maria takut ya. Harusnya Maria itu diliputi dengan ketakutan. Bukan cuma urusan dengan pasangannya. Tetapi dengan hukum yang mengikat dia pada waktu itu. Belum lagi dengan pergumulan keluarga besar. Mau ngomong apa dengan keluarga besar? Mau cerita apa dengan keluarga besar? Dan keluarga besar pasti akan memvonis dia. Lu sih, tahu nggak? Lu tuh nakal. Ya, gatel, perempuan gatel. Kemungkinan itu kan bisa terjadi, betul toh? Belum apa-apa, lu udah kesana kemari, jual diri. Mungkin nggak keluarga besar berpikiran seperti itu? Mungkin nggak? Jawab dong. Gitu, jadi nggak ada yang tidur. Ini jam kritis nih. Betul ya? Mungkin, saudara. Itu pergumulan keluarga besar. Takut dong harusnya Maria, takut. Belum lagi dengan pergumulan sosial. Dia pasti dikucilkan. Bahkan ini jauh lebih keras dan jauh lebih jahat. Betul? Ini yang akan ditanggung, saudara. Tetangganya, Maria mengandung. Siapa cowoknya? Siapa laki-lakinya? Idih, belum apa-apa udah mengandung. Ini anak bandel ya.
Pasti tetangganya merumpi. Ceritain dia. Terbayang nggak sama Maria? Saudara, nggak mungkin lagi deh nggak terbayang sama Maria. Nggak mungkin lagi nggak terbayang sama Maria. Harusnya dia takut dong ya. Tapi faktanya tidak, Bapak Ibu sekalian. Kitab suci tidak mengungkap tentang ketakutan Maria. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kitab suci tidak satupun frasa, ayat yang mengungkapkan tentang ketakutannya. Bahkan, saudara sekalian, kitab suci mengungkapkan bahwa Maria bergembira. Tadi baca ya, 46-47 ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Malah dia bergembira. Dan itu diungkapkan sebagai bentuk rasa syukurnya. Bukan cuma ayat 46 sampai 50. Sebenarnya ini bahan kita ini panjang. Sampai pada ayat-ayatnya yang berikutnya. Ya, ayat 80. Kemudian ayatnya yang ke-56 maksud saya. Panjang karena ini pujiannya Maria. Tapi tidak ada satupun ayat yang mengungkapkan bahwa Maria terenggut kegembiraannya dengan pergumulannya. Seperti ini, tidak ada. Musa kurang cermat loh. Musa kurang cermat dalam meneliti. Kenapa? Coba lihat. Waktu Maria mendengar berita itu, dia pergi loh ke rumah Elisabeth loh. Tahu nggak Musa? Cewek kalau punya pergumulan, pengennya cari temen. Betul nggak Nova? Betul ya? Maria itu pergi ke Elisabeth loh. Ngapain Musa? Musa tahu nggak? Dia mau curhat. Hatinya tuh galau Musa. Musa ini kurang teliti. Coba cek. Waktu Maria ke rumah Elisabeth, lihat, perhatikan baik-baik. Beberapa waktu kemudian, ayat 39, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ayat 40 di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ayat 41, dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, apa yang terjadi? Melonjak anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 42. Ini teks di dalam perjanjian, dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap. Ya, bukan berarti salah, tapi kurang to the point. Ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring. Dengan suara nyaring, bukan menghardik Maria. Lu tuh ya, cewek apa sih? Enggak, sudah, Elisabeth enggak. Tiba-tiba dia nyerocos, kamu tuh ya jadi perempuan, jangan begitulah. Setelah mungkin diceritain sama Maria, kisahnya dia. Gak boleh begitu, itu mengandung, bagaimana itu terjadi? Enggak. Walaupun dia dengan nyaring menunjukkan itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang diungkapkan? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Kalau seandainya Maria itu curhat sama Elisabeth, kira-kira ada nggak kata-kata Elisabeth kayak itu? Diberkatilah. Kayak itu nggak? Kayak gitu nggak? Orang yang dicurhatin dengan kasus yang begitu berat, lalu kemudian mendengar, lalu kemudian ngomong, diberkatilah engkau perempuan. Oh, ini anomali, saudara. Ini anomali. Harusnya dia dinasehatin, tapi malah diberkatilah. Artinya apa? Artinya Elisabeth ketularan rasa gembira dari Maria. Faktanya Maria itu tidak terenggut gembiranya dengan pergumulannya. Tetapi plus dia bisa menularkan rasa gembiranya sama Elisabeth. Nah, saudara, saya ingin ajak kita untuk membandingkan supaya kita itu bisa tahu kira-kira benar nggak Maria itu bergembira. Oke, ada satu petunjuk sebenarnya. Ada satu petunjuk ketika saudara baca ayat 46 sama ayat 47.
Tadi dikatakan jiwaku memuliakan Allah dan hatiku. Saudara, di dalam TB, dalam terjemahan baru, itu dipakai kata hatiku, nggak terlalu nyentuh. Tapi kalau saudara buka di NIV, di NET, National English Translation, di King James Version, nah itu saudara buka. Boleh tuh, saya izinin, kamu buka. Kalau yang punya Alkitab. Itu ditulis dengan kata apa? Yang buka, nyeletuk aja nggak apa-apa. Ditulis dengan kata apa? Yang di atas, hatiku. Kalau di dalam King James, di dalam American Standard, di dalam NIV ditulis apa? Spirit. Spirit. Betul ya? Jadi saudara, kita tahu kalau elemen kita ada 3, tubuh, jiwa, dan roh, ya. Lalu duanya, jiwa dan roh, lalu mengungkapkan kegembiraan. Kira-kira tubuhmu mengungkapkan kegembiraan enggak? Sekalipun engkau sakit. Tubuhmu pasti akan bersama dengan roh dan jiwamu. Gak mungkin dia lepas. Jiwamu bergembira, rohmu bergembira, tapi badanmu gak bergembira. No, gak masuk. Saudara, dalam konsepnya gak masuk. Teorinya gak masuk, prakteknya apa lagi, saudara. Jadi ketika Maria katakan jiwaku memuliakan Allah dan hatiku dan spiritku bergembira karena Allah. Maka kemudian saudara dikatakan Maria sebenarnya dia bergembira bukan basa-basi. Maria bergembira, betul-betul bergembira. Dia bukan basa-basi. Saudara, seringkali kita bergembira munafik, bukan? Gimana kabar? Baik. Padahal belum tentu baik. Betul ya? Bro? Sama, lu juga sama gue suka ngalamin. Udah, ngaku aja lah, gak apa-apa. Gimana? Bu Nancy, sorry kalau ada yang namanya Nancy di sini. Kabar baik. Baik. Tapi belum tentu baik. Kadang-kadang kalau ditanya sama saya gini, gimana Musa? Baik. Pada umumnya baik. Berarti kan ada pada khususnya kan? Nah, terus kalian seringkali kita berperilaku seperti itu. Tapi Maria enggak. Dia bergembira, dia sungguh-sungguh bergembira. Karena tubuh, karena jiwa dan rohnya itu bergembira, memuliakan Allah, bergembira karena Allah. Maka kemudian tubuhnya pun bergembira. Buktinya apa? Saudara lihat. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke halte Maxim atau Gojek. Enggak kan? Ke pegunungan. Ke pegunungan. Orang yang gembiranya luar biasa, dia selalu ingin meluapkan kegembiraannya itu begitu rupa. Dan apapun yang menjadi halangan dalam hidupnya, dia pasti akan tempuh. Pegunungan. Tidak peduli itu pegunungan. Tapi Maria terus berjalan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Sampai kepada rumah Zakaria. Saudara, ini menarik sekali. Udah kena pergumulan kayak gitu, tapi gembiranya nggak terenggut. Plus, dia bisa tularin gembiranya itu sama orang lain. Mau nggak kayak gitu? Amin? Mau? Amin? Ini menjelang Natal. Harus kita pun seperti itu. Kegembiraan kita nggak terenggut dengan pergumulan berat apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, harusnya ini menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya Maria seperti itu? Kok bisa Maria tidak terampas oleh pergumulannya yang berat? Bahkan dia bisa menjadi virus dalam tanda petik positif, virus gembira kepada Elizabeth. Harusnya ini jadi pertanyaan besar.
Dan saya ingin ajak kita untuk melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang menyebabkan kegembiraan Maria tidak sedikit pun tergerus, tidak sedikit pun terampas oleh pergumulan. Karena ini, sebenarnya ini adalah kunci utama. Saya ingin ajak kita untuk membandingkan. Saudara, yang mendapatkan berita kedatangan anak hanya Maria sajakah? Di dalam konteks pasal 1, apakah berita mendapatkan anak hanya Maria sajakah? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tidak. Loh, kok bisa? Iya, tidak. Coba kamu lihat di ayat-ayat berikutnya, ada satu orang yang juga mendapat kabar tentang kehadiran seorang anak. Siapa dia? Siapa ibu? Siapa? Kenceng gak Bapak? Sakaria. Iya, betul. Sakaria siapa? Kok boleh tahu Sakaria siapa? Seorang imam, betul ya? Seorang imam. Istrinya baru Elizabeth tadi. Seorang imam, dia juga dapat kabar bahwa dia juga akan mendapatkan anak. Pasti istrinya, bukan dia yang mengandung. Kalau dia yang mengandung, wah ngeri kali, ini monster ini gitu kan. Tapi istrinya yang mengandung, yang sudah mandul bertahun-tahun. Tapi ayat 20, coba kamu lihat ayat 20. Saya penggal ya ayat 20. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Perkataan siapa? Gabriel. Perkataan Gabriel yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Malaikatnya sama. Yang harusnya lebih suci itu Zakaria atau Maria? Yang harusnya lebih suci, yang harusnya Zakaria dong. Lihat, coba saya kasih tunjuk. Gabriel sampaikan berita waktu Zakaria di mana? Di bait suci, Maria di rumah. Waktu kapan itu Zakaria dapat berita? Waktu dia pimpin? Waktu dia pimpin ibadah. Waktu dia dapat jatah memimpin. Kayak saya dapat jatah, sekarang saya khotbah, mungkin minggu lalu Musa Surya, minggu depan ada pendeta Edi gitu ya, dapat jatah. Dia si Zakaria tuh lagi dapat jatah pimpin ibadah. Terus Gabriel berbicara. Dia imam. Berada di tempat rohani. Harusnya yang lebih percaya itu siapa? Tulus, yang lebih percaya siapa? Jangan asik kotak-atik aja. Yang lebih percaya, nikmati firman Tuhan. Siapa yang harusnya lebih percaya? Yang harusnya lebih percaya itu adalah Zakaria. Karena hari-harinya itu ada di bait suci. Tapi kegembiraannya Zakaria tertunda. Bisu. Jangankan untuk menikmati, kalau sudah bisu, apa yang mau dinikmati? Adiknya ngomong lancar, tiba-tiba bisu. Nikmati nggak? Bergumul dalam pikiran, mati. Gue ngomong kayak apa nih nama bini gue? Beritanya sih bagus, tapi gue ngomong sama siapa? Untuk diri gue sendiri aja gue kagak bisa ngomong. Apalagi gue ngomong sama bini gue. Paling juga keluhan yang keluar. Paling juga kegalauan yang tercetus. Lagian ngapain sih Gabriel? Belum pasti juga. Orang bini gue udah mandul bertahun-tahun, lu ngomong kayak begini. Apa iya istri gue bisa melahirkan, gue punya anak. Gue udah tenang deh hidup kayak begini. Aduh, bikin repot aja nih Gabriel datang. Beda lu sama Maria. Coba perhatikan ayat 38.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di rumah, bukan imam, bukan seorang yang masuk dalam kategori pelayan, yang hari-harinya mungkin sebagai ibu rumah tangga berhadapan dengan bawang, itu belum rumah tangga, sebagai perempuan di dapur ketemu bawang bombay, daun bawang dan yang lainnya, bumbu-bumbu dapur. Tapi menarik, saudara, yang harusnya bergembira tidak bergembira, tapi Maria bergembira, dan gembiranya tidak terenggut oleh apapun juga, karena dia percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Bergembira karena Allah tidak ditentukan dengan tempat, tapi berapa besar rasa percayamu kepada Allah hadir di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, bergembira karena Allah tidak ditentukan oleh tempat. Sekalipun tempat itu masuk dalam kategori tempat yang paling rohani, yang paling suci, yang paling steril dengan dosa. Tapi ingat, Zakaria, dia justru tidak mendapatkan itu. Maria yang di rumah mendapatkan itu. Berbahagialah, jiwaku memuliakan Allah dan spiritku bergembira karena Allah. Dan itu tidak tergerus dengan pergumulan yang berat. Karena apa? Karena hatinya Maria lebih besar rasa percayanya kepada Allah daripada pergumulannya. Lalu kemudian maka yang terjadi setelah itu apa, saudara sekalian? Yang terjadi ini yang kedua. Maria boleh merasakan bagaimana dia diselamatkan, bahwa Allah itu adalah penyelamatnya. Nah saudara, kata juru selamat di dalam bahasa Yunani itu soter. Maka saudara kemudian bisa melihat atau bisa tahu soteria gitu ya. Soter itu berbeda dengan salvatori, bahasa Latin. Soter di dalam Yunani, saudara sekalian, itu bukan cuma mencakup dimensi waktu sekarang. Soter itu dalam Yunani itu mencakup dimensi waktu 3. Past, present, future. Dan soter di dalam bahasa Yunani bukan cuma hanya mencakup satu item saja, tapi seluruh item mencakup, saudara sekalian. Beda dengan salvator yang dituliskan di dalam dalam Latin. Itu terbatas, saudara sekalian. Walaupun itu mengambil dari soter, saudara sekalian. Ini Maria pada akhirnya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu kemudian dia merasakan keselamatan, dia mengalami sebuah keselamatan dari Tuhan. Saudara sekalian, ini yang terjadi pada tahap selanjutnya, dan ini menggembirakan Maria. Perhatikan baik-baik, hatiku bergembira karena Allah, apa? Karena dia juru selamatku. Karena dia juru selamatku. Dia menyelamatkanku. Kalau dia yakin ketika Allah menjumpai dia, dan Allah menjumpai Maria, dan Maria menjumpai Allah, ada encounter di dalamnya, terjadi encounter, pertemuan di dalamnya. Di situ setelah perjumpaan itu, Maria meyakini penuh bahwa keselamatan terjadi pada dirinya, dan keselamatan yang terjadi pada dirinya itu bukan cuma sementara, tetapi selamanya. Yang mau diselamatkan
selamanya, angkat tangan. Amin. Yang mau diselamatkan selamanya, bukan cuma hari ini, tapi selamanya, angkat tangan. Amin. Jangan lupa, catatan pertamanya apa? Percaya. Oke? Percaya. Yang kedua, yang ketiga maksud saya, bergembira karena Allah itu peduli dan penuh perhatian. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang berikutnya, ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, istilah kerendahan dan kemudian istilah memperhatikan, ini penting di dalam teks ini. Saudara, memperhatikan di dalam teks ini sebenarnya, saudara sekalian, itu ingin mengungkapkan tentang sesuatu yang lebih aktif, saudara sekalian. Yang lebih aktif. Apa itu, saudara sekalian? Yang lebih aktif adalah dia memperhatikan. Ya. Dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dalam bahasa Yunani ini akan lebih jelas. Epeblepsen, saudara sekalian. Dari akar kata blepo. Yang artinya memandang dengan baik. Memperhatikan. Jadi saudara, memandang dengan baik. Ini aktif. Kata kerja aktif, memandang dengan baik. Siapa yang memandang? Yang memandang tentunya Allah. Allah memandang dengan baik. Allah memperhatikan dengan baik. Jadi bukan dengan sekilas. Jadi bukan dengan ala kadarnya. Dengan seadanya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dia memperhatikan dengan baik. Dengan fokus. Tidak asal. Saudara, ini menarik sekali. Ketika hal ini disandingkan dengan frasa yang kedua, yaitu kerendahan hambanya. Di dalam NIV dituliskan humble state of his servant. Kata kerendahan dalam bahasa Yunani itu adalah tapeinosin, saudara sekalian. Tapeinosin itu artinya kekecewaan. Ya, dalam hati, keadaan yang buruk dalam keadaannya. Dan akar dari tapeinosin itu adalah tapeinoo. Artinya apa? Depresi, tertekan. Kalau hal ini terjadi pada Maria, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Tadi kemungkinannya bisa terjadi. Wajar. Dan Maria mengungkapkan ini di dalam dirinya. Hatinya, di dalam hatinya, aku ini orang yang tertekan. Aku ini orang yang mungkin untuk mengalami sebuah kekecewaan. Mana sih mana sih bisa aku yang seperti ini lalu kemudian akhirnya engkau datang kepadaku. Engkau peduli. Engkau perhatian. Saudara, Maria bergembira karena Allah bukan hanya Allah yang menyelamatkan, tapi Allah yang peduli kepada kehidupan dirinya, bahkan yang paling dalam. Yang berikutnya, saudara, bergembira karena Allah berkenan memakai dirinya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, melalui rahimnya, akhirnya Mesias datang di tengah dunia ini, dan karyanya sampai pada usia 33,5 tahun, dia mati di kayu salib, dan orang banyak diselamatkan sebagai korban yang sempurna untuk menyelamatkan engkau dan saya. Ini yang disebutkan, aku menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, itu diawali kapan? Pada saat Maria percaya. Dia menyadari bahwa dia diselamatkan oleh Allah yang kekal, yang sumber segala sesuatu. Dan kemudian dia mendapatkan kepedulian Allah. Sekalipun kondisinya dia nyatakan secara faktual di hadapan Tuhan.
Tapi Tuhan tidak mengindahkan dia. Dia tetap memilih, dia tetap menghampiri Maria. Itu sebabnya kegembiraannya tidak terenggut oleh apapun juga. Dan yang terakhir, saudara, bergembira karena Allah, karena rahmat Allah tak berkesudahan dan tak habis-habisnya. Saudara, kalau kita mendapatkan kegembiraan, awal tadi saya sudah katakan, kita pasti mau cepat-cepat beritahu kepada orang lain. Karena berita baik. Itu pun dengan catatan kalau tidak ada yang menyertainya. Dan yang menyertainya kalau tidak tergolong pergumulan berat bisa. Tapi kalau tergolong pergumulan berat, apa ia bisa? Maria bisa. Kita kan kadang-kadang susah ya. Dapat sesuatu yang baik gitu misalnya. Tapi di sisi lain, ada kesialan yang terjadi. Wah, ini gue mau bergembira apa enggak ya? Susah. Tapi karena percayanya Maria dengan Allah begitu besar, maka itu tidak menghalangi. Dan yang paling utama adalah Maria bergembira karena bukan cuma dirinya saja yang bisa bergembira, tapi semua orang setelah dia akan bergembira. Disebutkan from generation to generation, dari generasi ke generasi, tapi dengan catatan yang takut akan dia. Ini penting, kenapa? Karena sama seperti dia. Takut akan dia, itu maksudnya yang juga percaya penuh kepada Allah. Jadi walaupun generation to generation waktunya udah berbeda, tapi kalau kamu tidak ada takut akan dia, ya gembira. Pasti ya kamu juga akan dapat gembira. Tapi pertanyaannya bertahan apa enggak? Jangan-jangan dengan pergumulan kecil aja udah kegembiraanmu hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bergembira adalah hak setiap orang. Betul? Apalagi sudah mau Natal. Sebentar lagi Natal. Bergembira itu hak semua orang. Emangnya nggak boleh saya mesti bergembira di hari Natal? Boleh. Sungguh Bapak Ibu sekalian, Musa nggak larang kita bergembira kok. Tapi permisi tanya, kegembiraanmu engkau gantungkan pada apa? Oke, Santiago? Permisi tanya yang di atas. Kegembiraanmu engkau gantungkan pada apa? 1 menit. Pakai waktu merenung. Dan menjawab dalam hati. Jangan-jangan ada penyusup di dalam ruangan ini. Aku gembira. Karena pusat-pusat perbelanjaan sudah menghadirkan diskon menarik. Senang sekali aku. Aku bergembira. Karena suamiku ajak ke Hokkaido untuk menikmati mandi salju. Aku gembira sekali. Minimal suamiku ajak ke Jakarta. Main di dunia fantasi dan di Ancol. Ya ampun, kesian banget deh lo. Mendingan sama-sama Musa di Palembang. Ya gak apa-apa juga sih. Aku bergembira. Kenapa? Karena keluarga dekatku yang sudah puluhan tahun tidak datang Natal tahun 2025. Dia mau datang mengunjungi aku, luar biasa, aku senang sekali. Atau aku setelah beberapa kali gak pulang kampung ketemu papa mama, Natal ini aku akan pulang loh. Senang sekali, aku bergembira. Wah, kawat nih, Musa mau kritik. No, saya tidak mengkritik. Saya cuma permisi tanya, semua itu boleh-boleh saja. Tapi engkau gantungkan rasa gembiramu pada yang berkualitas tidak.
pada yang berkualitas tidak. Kalau rasa gembiramu kau hanya gantungkan pada hal-hal yang seperti itu, yang tidak berkualitas. Yang berkualitas itu everlasting. Yang berkualitas itu melampaui. Gak ada rasa lagi yang menghalangi. Iya Musa. Tadi Musa bilang temanya itu bergembira karena Allah. Aku nggak bergembira karena diskon di pusat perbelanjaan, karena keluargaku, karena mau holiday, enggak Musa. Tapi aku bergembira karena di musim Natal jadwalku itu padat loh Musa. Main musik, main bass ya Edo ya, Stefanus main drum, itu jadi lebih padat loh. Aku bergembira loh Musa, aku bergembira. Aku jadi WL kayak Nova, kayak Thea. Aku bergembira loh Musa. Kenapa? Karena aku berada di depan. Aku nyanyi, aku bisa lompat-lompat. Wah, hari ini aku bersuka cita loh Musa. Aku bergembira loh. Aku bergembira loh Musa karena aku mendekor gereja. Aku bergembira loh Musa karena aku ikut paduan suara. Aku bergembira loh tim multimedia itu makin sibuk. Ya, di Kaios makin sibuk pekerjaannya, jadwalnya makin padat. Aku bergembira loh Musa. Kenapa? Karena aku makin sering ikut ibadah di Natal ini. Aku bergembira loh Musa. Bergembira karena Allah. Kenapa? Aku bisa angkat tangan lebih tinggi dari hari Minggu biasa. 2 kali lebih tinggi. Saudara lihat. Di mana Zakaria ditemukan? Di bait A. Saat apa dia ditemukan? Saat apa Gabriel berbicara kepada Zakaria? Di mana Maria ditemukan? Saat kapan Maria itu mendapatkan berita? Saudara, aktivitas keagamaan, aktivitas kerohanian tidak menentukan engkau mendapatkan kegembiraan. Jangan lalu di copy gini, puji Tuhan nih, Musa udah ngomong begini, kalau begitu nggak usah sering-sering aja ke gereja. Bukan, jangan disalah tafsirkan. Saudara, saya mau katakan, kegiatan rohani, kegiatan keagamaan, akan pasti engkau sungguh-sungguh jalani ketika engkau sudah mengalami encounter dengan Tuhan. Perhatikan tadi saya katakan, setelah perjumpaan, baru kemudian Maria diselamatkan, Maria mengalami kepedulian Tuhan, Maria menjadi saluran berkat dan seterusnya dan seterusnya. Dan tadi generasi ke generasi. Menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, tapi buat apa kau gembira? Walaupun dibalut di dalam gembira karena Allah. Tapi sebenarnya kegembiraanmu adalah kegembiraan semu. Tunggu waktunya. Ketika badai menerpamu. Itu akan menguji engkau. Apakah gembira itu bisa bertahan atau tidak? Atau engkau terhempas sama seperti yang lain. Kedua, apakah rasa gembira itu akan bisa engkau tularkan kepada orang lain? Itu menjadi pertanda buat kita. Saudara, bergembira itu adalah hak setiap orang. Tapi pertanyaan saya, pada kualitas rasa gembira seperti apa engkau dasari kegembiraanmu? Tolong jawab dalam hatimu. Mungkin hari ini kau sedang bergumul. Hari ini engkau adalah aktivis. Hari ini engkau adalah pemimpin gereja. Tapi diam-diam rasa percaya pada Tuhan itu mulai tergerus oleh karena pergumulan. Oleh karena sakit hati. Oleh karena berbagai pergumulan batinmu yang paling dalam. Oleh karena hempasan ekonomi. Oleh karena pasanganmu. Oleh karena anak-anakmu. Oleh karena usahamu. Oleh karena pekerjaanmu. Oleh karena berbagai peristiwa yang menggores kehidupanmu. Lalu kemudian rasa percaya itu mulai hilang. Dan pelan-pelan kegembiraan itu mulai sirna di dalam hidupmu. Dan hari ini yang tersisa adalah kepahitan. Yang hari ini tersisa adalah getah.
getirnya hidup. Yang hari ini tersisa adalah kepahitan di dalam kehidupan perjalanan rohanimu. Kalau siang hari ini Tuhan berbicara secara pribadi buat engkau, tundukkan kepalamu dan berdoa. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Rekan-rekan pemusik bisa menolong saya. Tuhan, hari ini rasa gembira pelan-pelan telah sirna di dalam kehidupan. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku bergembira, tapi aku tidak mendasari rasa gembiraku pada gembira seperti yang Maria alami. Tuhan, Kau tahu hatiku, hati yang sudah tergores. Selama ini aku begitu banyak dikecewakan. Selama ini hatiku begitu getir Tuhan. Selama ini aku diperlakukan tidak adil. Selama ini aku telah dirusak oleh berbagai peristiwa dalam kehidupanku. Tuhan, berkati aku. Aku tidak mau menjelang Natal 2025 ini kegembiraanku direnggut oleh berbagai pergumulan, termasuk pergumulan yang paling berat di dalam hidupku. Hari ini Tuhan, saat ini, di season ini, di musim ini, aku ingin bergembira dan kegembiraanku bersumber karena Allah yang benar. Oleh karena aku mengalami sebuah perjumpaan yang intim, yang personal dengan Engkau. Aku ingin menikmati Natal ini ya Tuhan. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Kalau hari ini pelan-pelan rasa percayamu mulai tergerus dan engkau ingin memperbaharuinya kembali sebelum masa raya Natal itu tiba. Sebentar saja, angkat tanganmu di tempat di mana engkau duduk. Sebentar saja, puji Tuhan. Lalu turunkan, puji Tuhan. Selama ini hatimu telah dirusak oleh pergumulan dan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Dan engkau mau tahun ini mendapatkan kegembiraan. Adakah lagi yang lain? Yang di atas. Sebentar saja engkau boleh acungkan tanganmu dan kemudian turunkan tangan, puji Tuhan. Adakah lagi yang lain? Puji Tuhan. Hari ini, siang ini, Tuhan berbicara kepadamu. Engkau tahu Maria adalah manusia biasa. Dia punya keterbatasan. Tapi Tuhan pilih dia. Apa bedanya dengan Zakaria? Dia manusia biasa. Dia bukan alim ulama. Tapi dia dipilih Tuhan. Hatinya yang remuk redam. Hatinya yang kecewa, yang tertekan. Tuhan peduli. Siang ini Tuhan juga mau peduli kepadamu. Adakah yang sedemikian? Angkat tanganmu sebentar dan turun. Puji Tuhan. Bagi yang belum, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah yang lain? Saya ingin spesial. Siang hari ini adakah di antara kita yang baru pertama kali menerima Yesus secara pribadi? Dan ini kunci untuk engkau menikmati kegembiraan everlasting selamanya. Dan kegembiraan itu tidak direnggut oleh apapun juga. Sekali lagi, yang baru pertama kali terima Yesus Kristus. Adakah di antara kita siang hari ini yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tanganmu jikalau ada. Yang baru pertama kali terima Yesus secara pribadi. Kalau ada, angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat engkau. Jangan malu. Engkau bukan akan dihukum, tapi engkau akan menerima kegembiraan. Sebaliknya, kalau engkau akan dihukum, kau gak usah angkat tangan. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir?
Yang baru pertama kali mau terima Yesus secara pribadi. Yang lain tetap tundukkan kepala dan berdoa. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Adakah di antara kita yang baru pertama kali terima Yesus secara pribadi? Jikalau ada, angkat tanganmu. Kau nggak usah berdiri, hanya angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat engkau. Adakah? Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, siang hari ini hamba mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah kiranya hati mereka dipenuhi dengan sukacita surgawi. Mereka yang selama ini oleh karena pergumulan berat, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, hidup berinteraksi dengan orang lain, masa depan, pergumulan sakit penyakit, merenggut rasa percayaku kepadamu Tuhan. Hari ini aku ingin kembali dipulihkan rasa percayaku, supaya aku menerima kegembiraan daripada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang telah terangkat ya Tuhan. Biarlah setiap hati yang selama ini oleh karena pergumulan berat, mereka kehilangan kegembiraan karena Allah. Tuhan hampiri mereka. Tuhan hampiri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat daripadanya. Dan biarlah hidupmu penuh dengan kegembiraan. Rasa percayamu kembali pulih kepada Tuhan. Dan hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita surgawi. Berkati untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan mereka. Siang hari ini hamba mau berdoa. Biarlah kiranya Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang hampiri mereka satu demi satu. Berkati mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin.